Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang hidup sederhana ala orang Denmark. Denmark dikenal sebagai negara paling bahagia di dunia oleh survei sosial Eropa selama beberapa tahun belakangan. Tak ayal, banyak orang yang penasaran bagaimana cara hidup masyarakat Denmark hingga selalu merasa bahagia. Hygge merupakan cara hidup masyarakat Denmark yang selama ini dilakukan agar tetap bahagia. Walau tidak ada terjemahan yang sangat tepat, Hygge merujuk pada rasa nyaman untuk didekati dan berhubungan dengan pelukan. Jadi istilah Hygge dimaknai dengan cara membuat lingkungan terasa nyaman, baik di rumah, sekolah, atau kantor. Selain itu, Hygge dikenal juga sebagai gaya hidup yang menikmati hal-hal simpel dan sederhana bersama dengan keluarga dan teman, mensyukuri kenikmatan waktu untuk bersantai, tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu dan memperlambat laju kehidupan. Hygge merupakan cara hidup yang menitik beratkan pada suasana dan pengalaman, bukan tentang benda, kemewahan, atau berbagai hal yang bisa membuat hati, pikiran, dan tubuhmu tidak tenang. Untuk kamu yang ingin menjalani hidup tenang dan bahagia dalam masyarakat Denmark, mari simak 5 prinsip Hygge yang bisa kamu ikuti. Yang pertama, buatlah semuanya jadi lebih sederhana. Dibandingkan berlama-lama terkurung di dapur dan repot membaca buku resep yang rumit, orang Denmark lebih menyukai cara memasak yang sederhana. Mereka lebih menyukai memasak sup sayur atau ayam panggang sederhana dibandingkan masakan yang membutuhkan waktu masak yang lama. Cara memasak yang simpel hanyalah satu dari hidup sederhana yang orang Denmark lakukan. Menurut mereka, hal yang rumit akan membuat pikiran jadi ikut rumit. Nah, kerumitan inilah yang membuat emosi naik dan turun. Kalau sudah begini, mood pun akan jadi kacau. Itulah mengapa orang Denmark cenderung hidup sederhana dan apa adanya. Ternyata, kesederhanaan inilah yang membuat emosi cenderung lebih stabil dan merasa lebih bahagia. Kedua, menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga atau teman. Menghabiskan waktu yang berkualitas dengan orang yang disayangi tentu membuatmu bahagia. Itulah prinsip yang dipegang oleh orang Denmark ketika menjalani hidup Hygge. Ketiga, bawa suasana alam ke dalam rumah. Menurut orang Denmark, hidup Hygge adalah cara hidup yang sehat dan bahagia kalau ada di alam. Ketika tidak memungkinkan tinggal di luar rumah, maka bawalah alam ke dalam rumah. Jadi bukan hal yang aneh kalau mereka membawa apa yang ada di luar rumahnya masuk ke dalam. Sebagai contoh, tanaman hias di setiap ruang, sayur dari kebun sendiri, teh dari bunga yang mereka tanam, dan masih banyak lagi. Selain itu, rumah Denmark pun didekorasi dengan furnitur bahan natural yang berasal dari alam, lantai kayu, dinding batu terbuka, dan meja dari pohon yang mereka tanam menjadi identitas rumah mereka. Keempat, simpan gadget. Bacalah buku. Hygge adalah cara hidup yang simpel dan mendapatkan pengalaman dengan menggunakan seluruh panca indera. Hal tersebut akan sulit dinikmati ketika kamu fokus menatap layar gadget. Jadi simpan semua gadgetmu, nikmatilah sensasi kedamaian. Bagaimana kalau bosan? Jawabannya adalah buku. Meski Hygge tentang mempererat hubungan keluarga dan teman, tetapi ada saatnya kamu perlu waktu sendirian. Daripada menghabiskan waktu dengan tidur-tiduran, mengapa tidak membaca buku yang kamu suka? Kelima, menyalakan lilin lavender. Mematikan lampu, menyalakan lilin dan menikmati keindahan langit malam bisa menjadi relaksasi tubuh dan pikiran. Ini merupakan cara tercepat masyarakat Denmark mengubah suasana hati. Lilin beraroma lavender dapat memunculkan ketenangan ke semua sudut ruangan secara langsung. Hygge memang sangat menekankan pada indera penciuman untuk merangsang rasa aman dan nyaman. Jadi tidak mengherankan kamu akan mudah menemukan lilin atau aroma terapi lavender di rumah orang Denmark. Pada intinya, hidup sederhana, tidak neko-neko, dan berkumpul bersama keluarga serta teman akan membuat hidup lebih bahagia. Itulah tadi prinsip Hygge dalam menjalani hidup sederhana dari masyarakat Denmark. Kali ini kita akan belajar hemat dari orang Jerman. Jika kamu ingin hidup hemat, ini ada tips keuangan dari orang Jerman yang patut ditiru. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu setiap dengar negara Jerman? Kebanyakan dari kita pasti akan menjawab negara maju dengan teknologi yang canggih dan akses pendidikannya yang sangat baik untuk pelajar dari negara manapun. Tapi mungkin kamu tidak tahu kalau Jerman juga termasuk salah satu negara yang paling hemat.
Warga Jerman memang terkenal sangat hemat. Berdasarkan informasi yang diberitakan media Jerman, setiap warga Jerman rata-rata menabung 10% dari penghasilannya. Pemerintah setempat juga diberitakan menganjurkan para warganya untuk berbelanja agar indeks ekonomi negara tersebut meningkat. Hal tersebut difaktori akibat bank-bank di Jerman yang merasa kesal karena warga sana memiliki begitu banyak deposito di dalam tabungan mereka. Usut punya usut, perilaku hemat masyarakat Jerman sudah tertanam dari lama. Robert Muscala, seorang seniman, membenarkan pernyataan tersebut. Melalui pamerannya, ia mengungkap sejarah menabung di Jerman telah dimulai dari awal abad ke-19. Terus bagaimana caranya mempraktikkan hidup hemat ala orang Jerman? Mari kita rangkum kebiasaan yang bisa kamu aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghindari pemakaian kartu kredit. Di zaman sekarang, kita sudah beralih ke cashless society yang biasanya menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Tapi 80% transaksi di Jerman masih dilakukan secara cash. Karena kebanyakan orang Jerman justru lebih suka membayar sesuatu dengan tunai ketimbang kredit. Malah kebanyakan toko di sana tidak menyediakan sistem pembayaran pakai kartu. Ini benar-benar mengejutkan. Padahal kan lebih praktis pakai kartu. Tapi orang Jerman anti sekali berbagi data ke orang lain. Buat mereka, keamanan dan privasi data jauh lebih penting dibanding dengan kemudahan yang ditawarkan dari penggunaan kartu atau sistem cashless. Dikatakan bahwa kebanyakan dari warga Jerman mengakui kalau membayar dengan cash, maka mereka lebih mampu mengontrol keuangan. Menurut saya sih memang betul. Dengan membayar tunai, kamu bisa tahu berapa banyak pengeluaran kamu. Sedangkan dengan kartu, kamu merasa masih punya banyak uang, padahal uangmu semakin berkurang dan utangmu justru bertambah. Belum lagi ada bunganya. Kedua, mengurangi belanja online. Di Jerman, pertumbuhan e-commerce tidak segencar seperti di negara-negara lain. Oleh karenanya, budaya belanja online pun tidak semasif layaknya Indonesia. Bahkan dibandingkan Inggris, Jerman justru punya presentasi transaksi belanja online yang lebih rendah. Cara orang Jerman dengan mengurangi belanja online ini bisa kamu aplikasikan agar kantong lebih hemat. Tidak bisa dipungkiri, belanja online adalah salah satu faktor yang membuat kantong kita bocor karena penawaran yang sangat menarik. Mungkin nominal belanjanya sedikit, tapi karena sering sekali membeli setiap ada promo dan diskon. Mari kita kontrol diri masing-masing untuk membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan karena tren semata. Ketiga, menjadikan menabung sebagai kebiasaan. Seperti yang sudah disinggung di awal, masyarakat Jerman mulai menabung sejak awal abad ke-19. Pemerintah negara tersebut mendoktrin masyarakatnya soal betapa pentingnya menabung. Selain untuk mempersiapkan masa depan, menabung dinilai sebagai wujud patriotisme masyarakat untuk berkontribusi kepada negara yang saat itu membutuhkan biaya perang. Baru setelah Perang Dunia usai, bank-bank di Jerman mengganti slogan mereka dan menjelaskan bahwa kegiatan menabung adalah gaya hidup, bukan kewajiban patriotik. Akibat dari doktrin tersebut, masyarakat Jerman mulai terbiasa untuk menabung dalam keadaan apapun. Fenomena di Jerman ini membuktikan bahwa perlu proses yang membutuhkan waktu untuk menjadikan menabung sebagai sebuah kebiasaan. Di Jerman sendiri, pemerintah harus mendoktrin terlebih dahulu dengan membawa embel-embel patriotisme agar masyarakatnya gemar menabung. Namun kebiasaan ini justru telah menjadi aktivitas turun-menurun sampai saat ini. Keempat, investasi properti. Meskipun gemar menabung, orang Jerman justru sangat konservatif dalam urusan investasi. Mereka lebih suka berinvestasi di properti dibandingkan pasar modal. Bagi mereka, investasi di properti cenderung lebih aman dibandingkan di pasar modal yang terkesan gambling alias untung-untungan. Menurut saya tidak ada salahnya buat investasi di pasar modal, tapi bagi kamu yang masih pemula dan belum punya ilmu serta analisis,
yang mumpuni terkait investasi di pasar modal, mungkin investasi di properti akan menjadi opsi yang lebih aman. Boleh juga untuk melakukan diversifikasi investasi, misalnya dengan menyisihkan 30% untuk KPR dan 10% untuk ditanamkan di pasar modal. Kelima, menjamu tamu sesuai kapasitas. Di Indonesia, tamu selalu dijamu bagaikan raja. Bahkan tidak jarang melihat sang tuan rumah sampai rela mengeluarkan banyak uang untuk membelikan ini itu demi menjamu si tamu. Di Jerman, justru ada adab bertamu sendiri yang cukup unik. Mereka yang datang bertamu wajib membawakan sesuatu. Jadi tidak ada istilah datang bertamu ke rumah orang dengan tangan kosong. Semisal kamu lagi bertamu di rumah orang Jerman, jangan sekali-sekali menjawab, tidak usah repot-repot pas ditawarin minum. Kalau kamu bilang begitu, pasti tidak akan disuguhi apa-apa. Meski kamu seharian bertamu di sana, kamu tidak akan dikasih minum setetes pun, kecuali kamu minta sendiri. Mungkin kamu pikir orang Jerman pelit. Sebenarnya mereka bukan pelit, tetapi mereka punya prinsip untuk menghemat dompet bagi diri sendiri. Tips ini bisa dipraktekkan, tetapi jangan sampai kamu menjadi pelit. Setidaknya kamu tahu kemampuan dompetmu saat ingin menjamu atau mentraktir orang lain. Kalau terlalu royal, malah akan membuat kamu sengsara nantinya. Itulah tips keuangan ala orang Jerman. Kali ini kita akan membahas tentang hidup sehat dan bahagia ala Skandinavia. Lagi-lagi, Skandinavia dinobatkan sebagai masyarakat paling bahagia di dunia. Skandinavia adalah sebutan bagi masyarakat yang tinggal di bagian utara Eropa, meliputi Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Kepulauan Faroe, Greenland, Islandia, dan Svalbard. Penobatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sistem keamanan sosial, pengobatan, tetapi yang lebih mendominasi adalah gaya hidup mereka yang lebih sehat dan bahagia. Berikut adalah 5 kebiasaan hidup Skandinavia yang bisa memberikan dampak positif untuk gaya hidup kamu. Yang pertama, makanan. Denmark dan Swedia adalah negara paling sehat di dunia. Tingkat obesitas di Denmark hanya sekitar 10%, sangat jauh berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki tingkat obesitas di atas 35%. Lalu apa penyebabnya? Makanan instan, makan di restoran cepat saji, tidaklah populer di negara-negara ini. Kebanyakan orang memilih untuk memasak bersama di rumah sebagai kebiasaan sehari-hari. Saat tiba waktu memasak, inilah saatnya untuk kamu mengintip resep dapur milik Skandinavia yang bisa kamu terapkan dalam menu kamu. Cobalah untuk mengganti daging dengan ikan, roti putih dengan roti gandum, dan mengganti karbohidrat dengan sayuran berserat. Nikmati sarapan dengan makanan tinggi protein dan gunakan mentega saat memasak, serta yang paling penting, kurangi mengkonsumsi makanan olahan seperti snack dan sejenisnya. Kedua, konsep hidup minimalis. Masyarakat yang tinggal di Skandinavia mengadopsi gaya hidup minimalis yang mereka terapkan di kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari busana dan desain khas Skandinavia. Faktor ini juga menyebabkan masyarakat Skandinavia tidak peduli untuk merawat barang mereka. Bagi orang Skandinavia, membuang sesuatu yang tidak dibutuhkan adalah hal yang lumrah. Daripada menyimpan begitu banyak benda, mereka lebih memilih untuk menjual atau menyumbangkannya. Saat membeli suatu barang, mereka lebih mementingkan kualitas daripada sekedar ikut tren. Saat lemari mereka penuh dengan pakaian, maka mereka akan menjual atau menyumbangkan kepada orang lain. Jadi apakah kamu tertarik untuk mengadopsi gaya hidup minimalis seperti masyarakat Skandinavia? Silakan pelajari di channel ini. Ketiga, olahraga. Masyarakat Skandinavia sangat bersemangat saat tiba waktunya berolahraga. Tidak peduli dengan cuaca yang terkadang panas, hujan atau bersalju, meskipun saat musim dingin dan jalanan bersalju, atau angin bertiup dengan kencang bahkan saat hujan pun, kamu akan tetap melihat masyarakat yang bersepeda untuk pergi bekerja. Berlari dan yoga juga bagian dari kehidupan masyarakat. Kebanyakan masyarakat bahkan mengatur pertemuan untuk olahraga bersama. Jadi jika kamu merasa tidak bersemangat untuk bekerja karena kondisi cuaca yang sedikit buruk, pikirkan lagi
bagaimana para masyarakat Skandinavia mengatasinya. Keempat, menyatu dengan alam. Pemandangan di Skandinavia sangatlah mengesankan, di mana negara seperti Norwegia, Finlandia, dan Islandia terpilih sebagai salah satu negara terindah di dunia. Skandinavia menghabiskan banyak waktu di alam terbuka. Mereka suka mengunjungi tempat baru dan menghargai setiap sudutnya. Alam terbuka juga seringkali dijadikan tempat untuk berolahraga. Ini merupakan salah satu cara bagi Skandinavian untuk istirahat sejenak dari rutinitas sehari-hari dan mendapatkan udara segar. Kelima, mencintai diri sendiri, kenyamanan, dan relaksasi. Begitu banyak negara yang berkembang pesat. Kamu selalu berjuang, berkompetisi, melakukan yang terbaik untuk mendapatkan gaji agar hidup dengan lebih layak. Berbeda dengan masyarakat Skandinavia yang lebih mementingkan untuk bekerja dengan lingkungan yang membuat nyaman dan bahagia. Hubungan yang bersifat beracun tidak akan kamu temukan di sini. Jika mereka tidak menyukaimu, maka mereka tidak akan berhubungan denganmu. Di sisi lain, mereka sangat mementingkan nilai dari sebuah hubungan. Kebanyakan dari mereka memiliki grup pertemanan sejak dari masa sekolah. Kali ini kita akan membahas tentang 7 cara hidup hemat ala orang Jepang. Sudah jadi rahasia umum bahwa cara hidup orang Jepang telah menginspirasi banyak orang. Pasalnya, krisis ekonomi dari bencana alam menyebabkan masyarakat Jepang harus menerapkan cara hidup hemat demi bertahan hidup. Apalagi biaya hidup di Jepang terbilang sangat tinggi, mulai dari biaya tempat tinggal hingga biaya parkir yang mencapai 800 yen atau sekitar 100.000 rupiah per jam. Cara menghemat uang ala orang Jepang tak hanya mampu membuat tabungan menumpuk, tapi juga bisa membuatmu tetap kaya meski di akhir bulan. Penasaran? Mari ikuti 7 cara menghemat ala orang Jepang berikut ini. Yang pertama, menggunakan transportasi umum. Sebagai salah satu negara produsen mobil yang cukup besar di dunia, lalu lintas di Jepang justru tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jakarta. Salah satu alasannya, mayoritas masyarakat di Jepang lebih memilih menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. Sekalipun penghasilan yang mereka miliki cukup untuk membeli mobil, ada beberapa pertimbangan yang membuat kendaraan umum jadi pilihan banyak orang Jepang. Kedua, tekan biaya sewa tempat tinggal. Untuk pemilihan tempat tinggal, banyak warga Jepang yang memilih tinggal di hunian sempit. Alasannya, selain biaya sewa yang lebih terjangkau, biaya perawatannya pun lebih murah. Sejalan dengan hal tersebut, banyak pakar keuangan yang menyarankan agar pengeluaran sewa tempat tinggal tidak lebih dari 25% pendapatan bulanan. Ditambah 5% untuk biaya tambahan seperti listrik, air, iuran keamanan, dan sebagainya. Ketiga, selalu membuat daftar belanja. Membuat daftar belanja merupakan cara hemat yang kerap dilakukan warga Jepang, terutama ibu rumah tangga. Sesampainya di toko, mereka langsung menuju rak produk yang diperlukan. Dengan begitu, mereka tak menghabiskan waktu untuk melihat-lihat produk lain dan berakhir membeli produk yang tidak dibutuhkan. Cara ini sangat efektif untuk membuat anggaran belanja tidak over budget, sekaligus memastikan tidak ada kebutuhan yang lupa dibeli. Keempat, selalu membeli botol minum. Saat ini harga sebotol air mineral sekitar 3-4 ribu. Jika dalam sehari kamu memerlukan 3 botol air mineral, maka kamu perlu mengeluarkan hingga 12.000 rupiah. Namun membawa air minum sendiri bukan hanya menghemat 12.000 rupiah itu, tapi bisa lebih besar lagi. Ada sejumlah dampak negatif yang menuai penyesalan saat tubuh tidak terhidrasi dengan cukup. Misalnya, dehidrasi membuat kita sulit mengambil keputusan dengan baik. Alhasil, bisa jadi keputusan yang diambil memberikan kerugian yang tak sedikit. Selain hemat, membawa botol minum juga membuat kita secara tak langsung menjaga lingkungan karena berhasil mengurangi sampah plastik. 5. Membawa bekal dari rumah. Ada budaya membawa bento alias bekal yang disiapkan oleh orang tua untuk anaknya, ataupun seorang istri untuk suaminya. Kebiasaan serupa sebetulnya sudah banyak pula dilakukan oleh orang Indonesia. Membawa bekal memang ampuh memangkas pengeluaran sehari-hari. Biaya yang dikeluarkan untuk makan di rumah
atau restoran bisa berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan menyantap hidangan yang dimasak sendiri. Keenam, menjalani gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis ala Zen jadi pilihan banyak warga Jepang. Ajaran ini menekankan pentingnya kesederhanaan yang bisa membawa ketenangan pikiran. Jika kalian memperhatikan channel saya, kalian pasti sudah paham apa itu gaya hidup minimalis. 7. Seni menabung dengan teknik Kakeibo. Teknik ini diyakini ampuh membuat tabungan bertambah hingga 35% tiap bulannya. Meski begitu, metode Kakeibo sebetulnya cukup sederhana. Kuncinya adalah memisahkan pengeluaran dari tiap pos menggunakan amplop dan buku catatan. Selain mencatat pengeluaran secara spesifik, kunci teknik Kakeibo terletak pada pemisahan pos pengeluaran, yaitu dengan menggunakan amplop. Ketika amplop untuk satu jenis pengeluaran habis, kita dilarang menggunakan amplop untuk yang lain dan harus menunggu hingga bulan berikutnya. Teknik memisahkan pengeluaran menggunakan amplop seperti ini secara psikologis diyakini mampu memudahkan kita mengontrol pengeluaran. Inilah 7 cara hidup hemat ala orang Jepang. Apakah sudah siap menjalaninya demi membuat tabungan semakin bertambah dan mengurangi stres kita? Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.